Shalom. Selamat hari Natal dan kiranya pada hari ini damai sejahtera dari Tuhan ada di dalam hati kita masing-masing. Soal kedamaian itu sebenarnya bukan nanti pada waktu hari Natal, tapi bagaimana tiap-tiap hari apa yang kita lihat, apa yang kita alami, ya kitalah yang memaknai itu. Ya. Kalau saudara lihat lilin di depan ini juga makna ini. Dari minggu Advent pertama kita nyalakan lilin yang pertama yang sudah mau habis. Lilin kedua, Advent kedua, lilin ketiga, Advent ketiga. Ini Advent keempat dan baru hari ini kita nyalakan lilin merah yaitu pas hari Natal. Ini hanya sebagai simbol saja bahwa kita sudah sampai pada acara yang kita tunggu-tunggu. Memang sebelum-sebelumnya kita ada perayaan-perayaan, saya sebut sebetulnya itu perayaan pranatal atau menyambut Natal. Tapi ada juga yang bilang nggak apa-apa, itu perayaan Natal karena kita juga sudah menyambut Natal itu di dalam hati kita. Jadi kalau tiap hari kita itu merayakan akan kelahiran Yesus ini, itu tidak ada salah. Oleh karena itu pemerintah selalu merayakan Natal nasional itu biasanya sesudah tanggal 25. Tapi sekali lagi itu hanyalah simbol yang dimaknai oleh kita masing-masing. Baik saudara, sebelum kita lanjut, kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang indah, di mana Tuhan berkenan untuk mengumpulkan kami bersama-sama di sini, menikmati sukacita Natal. Biarlah ya Tuhan firman-Mu melengkapi kami, mengarahkan hati pikiran kami, bahwa Natal adalah suatu peristiwa besar, yaitu ketika Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Dia menjadi manusia dan berkorban untuk kami. Tetapi dia bangkit pada hari ketiga dan kami sangat bersuka cita karena kami memiliki Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Natal tidak dapat dilepaskan dari hari kelahiran. Hari kelahiran artinya apa? Ya Natal. Ibu Lin dan Pak Simanjuntak sudah berkunjung barangkali ke ke Bethlehem, ya. Nah, saya terakhir di sana tahun 2000 saja ikut menikmati Natal yang ada di sana. Ya, hitung-hitung ada sekitar 4 kali saya berkunjung ke sana, bukan karena pingin bolak-balik, tapi karena diminta untuk ke sana. Dan pada waktu Natal di sana, saya lihat sendiri bagaimana Bethlehem itu begitu ramai, tapi Yerusalem sepi. Karena Yerusalem itu didominasi oleh orang-orang Yahudi. Mereka tidak suka dengan Kristen. Mereka juga tidak suka dengan Islam. Jadi Islam dan Kristen menghadapi musuh yang sama, musuh dalam tanda kutip kalau kita ya. Bethlehem itu terletak di wilayah, di wilayah Palestina, betul. Dia terletak di wilayah Palestina, jadi negara Israel terdiri dari dua, bagian Israel dan bagian Palestina. Cuma Palestina itu bukan negara. Dia disebut otoritas Palestina. Kayak kita di Indonesia ini ada daerah istimewa Yogyakarta. Kira-kira begitu, tapi tidak sama. Tapi dibagi seperti itu. Nah, Bethlehem di mana? Bethlehem itu ada di Palestina. Jadi kalau mau disebut bahwa Yesus itu orang Palestina, iya betul. Dia berlatar belakang agama Yahudi. Tapi dia ada di Palestina. Nah,
Ketika saya bersama-sama dengan orang Palestina yang jadi guide kami juga waktu itu, saya bilang, kami ini dari Indonesia. Oh, kita berkawan. Waktu saya memimpin ibadah di tengah-tengah, pada waktu itu hari Sabat ya, tapi kita kan tetap jalan. Ya, orang-orang Yahudi tidak suka. Walaupun mereka tidak menyerang ya, tetapi dari wajah mereka ketika mereka lihat, mereka seperti mencibir. Tapi itu suasananya. Yang lebih heboh ketika malam Natal, itu yang jadi artis, yang memimpin, yang jadi MC di panggung di depan gereja kelahiran itu adalah orang-orang Muslim. Kebetulan masjid dan gereja kelahiran itu berhadapan. Jadi masjidnya ditutup karena halamannya dipakai buat Natalan gitu. Jadi kita lihat di sini bahwa ada perbedaan apa namanya ya, image tentang Kristen. Kalau di Indonesia ya, Kristen itu sama dengan Yahudi. Kalau di sana, Kristen adalah teman orang Islam. Kalau di sana. Nah ini kenapa saya sering mengulangnya ini pada waktu hari Natal, karena saya lihat sendiri bagaimana suasana itu terjadi di sana. Oke, kita kembali kepada kelahiran. Kalau kita semua dilahirkan dari kandungan ibu. Kalau kita dilahirkan, maka ada yang perlu kita ingat di sini. Bahwa kelahiran kita bukanlah kehendak dan rencana kita sendiri. Anda pernah merencanakan bahwa Anda mau lahir tanggal sekian, bulan sekian, enggak kan? Tahu-tahu Anda sudah lahir. Apakah Anda punya rencana bahwa ketika Anda mau lahir, saya pengen nama ini? Enggak juga. Enggak ada seperti itu. Anda tidak punya inisiatif, Anda tidak punya rencana, dan Anda tidak punya kuasa untuk lahir ke dunia ini. Enggak ada. Itulah sebabnya pertanyaan dari Nikodemus. Bagaimana mungkin kalau saya mau dilahirkan lagi, mana mungkin saya itu masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Itu pertanyaan-pertanyaan di sekitar kelahiran bahwa kita tahu-tahu lahir ke dunia ini. Inilah inisiatif dari yang punya hidup ini, punya hidup kita. Kita tidak punya rencana hidup di dunia ini, tahu-tahu kita ada. Tapi begitu kita ada dan tahu manusia, tahu handphone, tahu segala-galanya, kita penuh dengan rencana yang menenggelamkan diri kita sendiri. Dan kita juga tidak punya rencana. Siapa sih yang punya rencana? Kalau kecuali ya dia ada gangguan, punya rencana untuk mau bunuh diri. Nah juga. Ada beberapa kasus bunuh diri, talinya malah putus. Dan dia dilarikan ke rumah sakit. Dan tidak jadi mati. Saya ingin membawa kita pada hari ini yaitu bahwa seluruh kehidupan ini, seluruh ciptaan ini, itu adalah kehendak, inisiatif dari Tuhan. Itu saja. Saya ada karena Dia. Saya juga menuju kepada ketiadaan karena Dia. Artinya kembali kepada Dia. Itu saja. Seorang filsuf Martin Heidegger dia bilang ada dua macam manusia. Satu manusia otentik. Dan yang kedua adalah manusia atau unotentik. Yang otentik dan tidak otentik. Yang tidak otentik itu adalah manusia yang penuh dengan ambisinya, keinginannya, pengennya ini, pengennya itu, dan dia ditekan oleh keinginannya itu.
Dia ditentukan oleh orang lain. Tapi orang otentik, dia bilang, dia itu mengakui bahwa dia adalah spesial. Tidak ada yang dua seperti dia. Anda itu adalah spesial. Kalau Anda punya kekurangan, itu bukan kekurangan dari Tuhan. Tapi itu kekurangan yang disebut oleh orang lain kepada Anda. Kok rambutnya jarang, kalau tidak mau disebut botak. Kok badannya langsing melebar. Itu kan julukan-julukan orang kan? Itu penilaian orang. Dan kita lebih percaya pada penilaian orang daripada asli, otentik, original dari Tuhan. Sudah berapa manusia yang dilahirkan ke dunia ini dan mereka tidak pernah sama? Nggak ada. Mirip banyak. Sama, bahkan yang kembar, nempel, satu badan, dua kepala, itu pun tidak sama. Ada dua kembar yang nempel begitu, cuma satu badan. Mereka tidak mungkin mencintai seseorang yang sama. Pasti beda. Mereka ngobrol-ngobrol, ganteng ya. Ah, kamu aja bilang ganteng, saya enggak. Selera makan juga beda. Yang satu maunya makan mie, yang satu maunya roti. Jadi tidak ada yang sama dan kita ini adalah manusia otentik dari Tuhan. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang bagaimana dengan kelahiran Yesus? Tadi dibicarakan tentang kelahiran Yesus dari Maria, tetapi dikandung oleh Roh Kudus. Nah, inilah suatu kelainan yang pernah terjadi di dunia ini, yaitu kelahiran tanpa persetubuhan. Dan itu hanya terjadi pada 3 orang di dunia ini. Bisa ingat siapa? Tanpa dilahirkan? Adam, Hawa, dan Yesus. Adam diciptakan, Hawa juga diciptakan dari rusuk Adam, dan Yesus lahir oleh karena kehendak Roh Kudus. Bukan oleh karena persetubuhan. Dan ini lain daripada yang lain. Dengan kata lain bahwa kelahiran Yesus adalah karya ajaib dari Allah. Dan itu adalah rencana dari Allah dari kekal sampai kekal. Lalu pada ayat 20 dan 21 malaikat berbicara kepada Yusuf dalam mimpi. Jadi katakan bahwa anak yang dilahirkan itu berasal dari Roh Kudus dan diberi nama Yesus. Artinya Tuhan menyelamatkan. Nama Yesus itu diungkapkan di sini yang artinya penyelamat. Itu diambil dari kata Yesua. Kemudian di ayat 20 dan 23 tadi dijelaskan penggenapan dari nubuatan Yesaya. Bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Saudara, bagi kita di sini ialah bahwa Natal itu bukan soal rame-rame ya. Itu tidak salah. Sukacita kan tidak salah. Mengekspresikan Natal tidak apa-apa. Tapi kalau kita terjebak di situ, kita tidak tahu lagi. Seperti di barat-barat, orang ateis, orang agama apapun, sama-sama Merry Christmas. Gitu. Itu tidak beda jauh dengan kelakuan atau kebiasaan dari raja-raja sadis.
pada zaman Romawi. Bagi mereka itu kelahiran itu suatu yang luar biasa. Dan itu biasanya dirayakan. Ingat, dua raja di Alkitab diceritakan yang mengajarkan, yang merayakan Natal, kelahiran mereka, hari ulang tahun. Dan kita juga mengikutinya. Ada Firaun, dan di Perjanjian Baru itu ada Raja Herodes yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Gitu. Dan kepala Yohanes Pembaptis itu merupakan bagian dari perayaan ulang tahun dari Raja Herodes. Jadi kalau Anda mau suka merayakan ulang tahun, ya ingat itu. Tidak salah, tapi ingat itu aja. Sebaliknya Yesus tidak pernah mengatakan begini, tolong ya rayakan ulang tahun saya. Enggak. Yang Yesus perintahkan kepada kita untuk apa? Untuk diperingati bukan ulang tahunnya, bukan kelahirannya, tapi apa? Kematian dan kebangkitannya. Lewat apa? Yesus kasih contoh, ini loh roti. Ini akan mengingatkan kepada kamu tentang tubuh saya yang tercabik-cabik. Makanlah supaya kamu diingatkan bahwa tubuhku menyatu dengan tubuhmu. Itu mengingat itu. Bukan ada jimat-jimat di roti itu, enggak. Ngingat. Alkitab juga berbicara tentang seorang yang disalib bersama dengan Yesus. Dia bilang apa? Ingat aku. Teologi mengingat ini. Ada satu buku yang membahas itu dari orang HKBP. Dia bilang, mengingat ini sangat penting dilakukan dalam ibadah-ibadah Kristen. Makanya saudara sekalian dalam gereja Anglikan, selalu seperti tadi malam itu diadakan perjamuan kudus. Nanti tanggal 1 juga diawali dengan perjamuan kudus. Karena diawali dengan suatu peristiwa besar, yaitu ketika Yesus datang, mati di kayu salib, dan menebus dosa kita. Ini peristiwa besar. Kita tahu begitu banyak orang yang tertekan, apalagi sekarang ini, orang banyak stres. Keinginannya tidak terpenuhi. Pinjol. Akibatnya mau bunuh diri. Dan banyak yang bunuh diri. Yang ketahuan, lebih banyak yang tidak ketahuan. Lalu anggur, itu darahnya yang menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Ini yang harus diingat. Sekali lagi, ini yang harus diingat. Dan Yesus perintahkan itu, lakukan itu. Jadi kalau saudara mau ingin dengar perintah Yesus tanggal 1, mari awali dengan perjamuan kudus. Itu makna dari Natal sebetulnya. Kita boleh rayakan semeriah mungkin. Tetapi pastikan bahwa sebelum kita beramai-ramai itu, Anda datang dengan saat teduh dan mengingat akan tubuh yang tersalib itu. Dan Yusuf dan Maria adalah bagian dari rencana Allah. Bukan hanya Yusuf dan Maria. Anda dan saya itu adalah bagian dari rencana Allah itu. Karena apa? Karena di dalam diri Anda ada Roh Kudus, yaitu Yesus sendiri. Atau Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus. Anda bagian dari rencana Allah karena apa? Anda tidak hanya diselamatkan, tapi Anda juga harus pergi menyampaikan berita itu kepada orang lain. Baru Anda itu ada di dalam rencana Allah. Ya bukan harus semua jadi pendeta ya. Bukan juga semua harus jadi penginjil. Tetapi ada banyak cara untuk Anda menyampaikan Injil kepada orang lain. Itu rencana Allah dalam hidup Anda.
Dan biasanya kalau orang membeli sesuatu dikasih jaminan. Ya Pak ya. Beli mobil ada jaminannya, garansinya. Garansinya sampai 3 tahun, 5 tahun, ada yang 10 tahun. Saudara sekalian, ketika Anda masuk dalam rencana Allah, Anda diberikan jaminan. Dan jaminan itu adalah yang Allah bilang tadi, Immanuel, Allah beserta kita. Sementara orang lain berbicara tentang apa? Tentang kedekatan Allah. Allah dekat dengan kita. Kekristenan, Alkitab berbicara kepada kita, Allah di dalam kita. Sementara orang di WA selalu berkata, Tuhan memberkati. Kita berbicara tentang bukan soal Tuhan memberkati saja, tetapi Tuhan menyertai Anda. Allah beserta kita, bersama kita, jauh lebih penting daripada Allah memberkati kita. Allah memberkati kita, kita lebih menekankan pada berkatnya. Tetapi Allah beserta kita, kita lebih mengutamakan si pemberi berkat selalu bersama kita. Kalau si pemberi berkat bersama kita, maka kata Raja Daud, kalau Tuhan gembalaku yang memegang tangan saya kemana saya pergi, maka Raja Daud mengatakan dengan imannya, takkan kekurangan aku. Saya tidak ada yang kurang. Sakit bukan kekurangan. Kurang uang bukan kekurangan. Bahkan mati kita pun itu bukan musibah atau kekurangan kita. Karena kita sudah tahu, lahir juga saya tidak tahu kok. Hidup saya bersama dengan dia, dan ketika saya mati saya juga bersama dengan dia. Lalu di mana yang kurang? Tidak ada yang kurang. Dan ini adalah iman kita. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, berita hari ini, berita keselamatan itu adalah ketika dia datang ke dalam dunia ini berinkarnasi menjadi manusia. Dan ketika dia datang, kita masuk dalam rencana dia seperti Maria dan Yusuf. Dan jaminannya ialah Allah beserta kita. Oleh karena itu saudara sekalian, di waktu Natal ini ketika kita menghadapi berbagai persoalan, ingat kita punya Allah yang tidak pernah kurang, yang tidak pernah bahwa Allah kita itu adalah Allah yang mengalahkan persoalan apapun dalam kehidupan kita. Dia adalah pemenang, menang dari kematian. Dia juga menjadi Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita tiap-tiap hari. Pada hari ini saudara sekalian, biasanya di gereja Anglikan memakai jubah seperti ini, perjamuan kudus atau ada hari-hari raya tertentu. Tapi hari ini bukan karena Natal lalu saya pakai jubah, tetapi ada satu jiwa yang mau datang kepada Tuhan melalui baptisan. Baptisan itu saudara sekalian adalah satu simbol di depan kita, di depan jemaat. Tapi baptisan yang paling utama, ingat, baptisan yang paling utama adalah baptisan roh. Apa itu baptisan roh? Ketika seorang percaya Yesus dan kemudian dia membuka hatinya dan meminta Yesus masuk ke dalam hidupnya, maka bukan Yesus secara fisik yang masuk, tapi rohnya yang hidup itu masuk dalam diri seseorang, masuk ke dalam kehidupan seseorang. Sehingga saudara sekalian, ketika Roh Kudus masuk dalam hati kita, itulah baptisan utama dalam hidup kita. Ada beberapa golongan gereja, mereka tidak perlu air baptisan, karena mereka percaya baptisan roh itu sudah cukup bagi mereka. Tetapi saudara sekalian,
Di dalam tradisi perjanjian lama, perjanjian baru, kita melihat bahwa Yesus dibaptis, bahkan dibaptis di Sungai Yordan. Pak Simanjuntak mungkin sudah pernah dibaptis di sana juga ya, di Sungai Yordan. Saya dibaptis di Sungai Yordan, di Selam di sana. Cuma memang airnya berlumut, jadi ada sedikit kotoran, tapi nggak apa-apa. Disebut air baptisan asli Yesus, masih ada. Tetapi saudara sekalian, sekali lagi, itu hanyalah simbol. Dan oleh karena itu, kita akan masuk dalam baptisan yang akan berlangsung hari ini. Ada di buku doa halaman 76, itu bisa ditampilkan. Ya. Mereka yang akan dibaptis dan orang tua serta para saksi, anak-anak akan dibaptis berdiri di hadapan pelayan. Di depan sini boleh? Ya, orang tua dan kemudian opa omanya dan mereka yang ditunjuk menjadi saksi boleh maju ke depan. Satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Okay. Mari silakan menghadap ke sini. Ya. Yang mau dibaptis melarikan diri kemana? Sudah mati. Baris di sini? Ya. Baik. Satu baris saja. Agak ke sana. Ya, bagus. Tuhan kita Yesus Kristus menderita dan mati di atas kayu salib dan bangkit kembali dari kematian untuk keselamatan manusia. Baptisan adalah tanda lahiriah yang melaluinya kita menerima bagi diri kita sendiri apa yang telah dikerjakannya untuk kita. Kita disatukan dengan Dia dalam kematiannya, kita dikaruniai pengampunan dosa, kita dibangkitkan bersama Kristus kepada hidup yang baru di dalam Roh. Saudara-saudara yang datang untuk dibaptis harus menyatakan penundukan diri saudara kepada Kristus dan penolakan saudara terhadap semua yang jahat. Jadi saudara sebagai orang tua, para saksi yang menyerahkan anak untuk dibaptis harus membesarkan mereka untuk mengikuti Kristus dan memerangi yang jahat. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu termasuk orang tua, Anda kan tidak mau anak ini menjadi anak yang jahat, tidak kan? Tapi ingin yang baik, menjadi anak yang baik, anak yang berhasil, yang bisa menjadi seperti siapa ya? Ya siapa tahu dia juga bisa jadi seperti Jokowi atau dia bisa menjadi seorang pengusaha besar. Itu kan doa kita ya. Tetapi di dalam kekristenan bahwa mereka ini
harus masuk ke dalam baptisan kudus, artinya mereka masuk dalam rencana Tuhan. Dan tugas kalian adalah mengingatkan dia bahwa kamu sudah diserahkan kepada Tuhan. Jadi jangan malas, jangan melawan orang tua, jangan durhaka, tetapi yang terutama takut akan Tuhan. Oleh karena itu, pertanyaan saya ini adalah pertanyaan untuk, jadi seolah-olah pertanyaan kepada Bapak dan Ibu, tetapi Bapak-Bapak dan Ibu termasuk orang tua mewakili anak ini. Oke, pertanyaan saya. Bisa ditampilkan? Apakah saudara berbalik kepada Kristus? Jawab. Apakah saudara bertobat dari dosa-dosamu? Apakah saudara menolak iblis dan semua pekerjaannya, daya tarik dan kemegahan dunia yang sia-sia, beserta semua nafsu ketamakan dan kedagingan di dalamnya, agar saudara tidak ikut atau dipimpin olehnya? Kiranya Allah yang Maha Kuasa melepaskan saudara dari kuasa kegelapan dan memimpin saudara dalam terang dan ketaatan Kristus. Bersama kita katakan, amin. Oke, yang mau dibaptis sini. Iya. Namanya adalah Elzio Gamaliel Karyono. Ya. Terpujilah Allah yang menciptakan langit dan bumi bersama, yang setia. Oke. Kita ucapkan sama-sama. Terpujilah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang setia kepada janjinya untuk selama-lamanya. Allah yang Maha Kuasa, yang putranya Yesus Kristus telah dibaptis di Sungai Yordan. Kami bersyukur kepadamu atas air yang membersihkan dan menghidupkan kami kembali. Kami bersyukur karena melalui Laut Merah Engkau memimpin umat-Mu keluar dari perbudakan kepada kemerdekaan di tanah perjanjian. Kami bersyukur karena melalui air kematian Engkau telah membawa putra-Mu membangkitkan dia kepada kehidupan dalam kemenangan. Berkatilah air ini agar hamba-Mu yang dibaptis di dalamnya dapat menjadi satu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, serta bersihkan dan bebaskan dari semua dosa. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas mereka untuk membawa mereka kepada kelahiran baru di dalam keluarga gereja-Mu, dan bangkitkanlah mereka bersama Kristus menuju hidup yang penuh dan kekal. Karena segala kemuliaan, kebesaran, otoritas, dan kuasa adalah milik-Mu kini dan selamanya. Bersama kita katakan, amin. Sekarang saudara harus menyatakan di hadapan Tuhan dan gerejanya iman Kristen yang di dalamnya saudara akan dibaptis dan bertumbuh. Apakah saudara yakin dan percaya kepada Allah Bapa Pencipta dunia ini? Ya, orang tua dan saksi saja. Apakah saudara yakin dan percaya kepada Allah Putra Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara satu-satunya? Apakah saudara yakin dan percaya kepada Allah Roh Kudus Sang Pemberi Hidup? Ya, ini adalah iman gereja bersama semua. Ini adalah iman kita. Kita yakin dan percaya kepada satu Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Elzio Gamaliel Karyono, aku membaptis saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bersama kita katakan, amin. Aku memberi tanda salib dengan yaitu tanda Kristus. Janganlah takut untuk
mengakui iman tentang Kristus yang tersalib bersama. Dengan gagah berani di bawah panji Kristus, lawanlah dosa, dunia, dan si jahat, serta teruslah menjadi prajurit dan hamba yang setia sampai akhir hidupmu. Tidak ada yang foto? Oh, sudah difoto? Ada lilin? Oh ya. Ya, pegang aja, mewakili. Oke. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Bersama? Silakan menghadap ke jemaat semuanya, silakan menghadap. Ya. Allah telah menerima engkau melalui baptisan dalam gerejanya. Bersama? Kami menerima saudara-saudara ke dalam keluarga Tuhan. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Kita adalah anak satu dari Bapa Surgawi. Dan kita semua adalah pewaris kerajaan Allah. Kami menyambut saudara-saudara. Ya, beri tepuk tangan kepada keluarga ini. Ya, kelihatan satu orang yang dibawa, tapi satu anak ini membawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ke dalam gereja. Sekali lagi, beri tepuk tangan. Hari ini harus diingat sebagai hari yang berbahagia. Dan nanti sesudah ibadah ini, kita sambut dengan makanan yang sudah tersedia di bawah. Kiranya Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Kristi. Ya. Sudah difoto? Sudah, oke. Baik, silakan duduk kembali. Ya, bawa.